seperempat ke depan kita akan berdiskusi dengan tim seleksi, dan seperti biasa Ibu diminta untuk mempresentasikan lebih dulu, paling lama 10 menit, jadi tolong diefektifkan waktu yang ada sebelum nanti teman-teman tim sel akan berdalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat semua. Terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota tim sel, Ibu dan Bapak. Saya akan mempresentasikan tentang terobosan dan inovasi pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Visi saya atau motivasi saya adalah meningkatkan trust publik Bawaslu. Sedangkan misi saya adalah meningkatkan kualitas pencegahan, kemudian pengawasan penegakan hukum pemilu, kemudian meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi, kemudian memperkuat sistem teknologi informasi Bawaslu dengan konsep teknologi Big Data, kemudian meningkatkan kualitas organisasi dan SDM yang handal, keterwakilan perempuan, keberagaman, dan mengedepankan kualifikasi dan kompetensi. Semuanya harus dibingkai dengan integritas, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Untuk keserentakan pemilu 2024 yang kemungkinan akan diadakan di tengah pandemi COVID-19, isu utama kita adalah politik uang, politik identitas, hoax atau kampanye hitam, kemudian fungsi pencegahan, kemudian big data di era 4.0. Permasalahan, menurut hasil pengukuran Gromping tahun 2018, ini adalah satu jurnal internasional, tentang persepsi elektoral integriti Indonesia berada di angka 57, masih berada di bawah Timur Leste dari pengukuran 27 negara di Asia. Budaya kontestasi yang masih terus-menerus, kemudian sepanjang tahun, budaya keberagaman yang rendah, kemudian politik uang, politik identitas, hoax dan kampanye, serta keterbelahan masyarakat. Masalah lain adalah pencegahan itu belum diukur, kemudian Bawaslu permanen sampai tingkat kabupaten kota, perannya di tengah non-tahapan, kemudian integritas pengawas pemilu, tren pelanggaran kode etik yang juga masih meningkat, kemudian rendahnya kompetensi teknologi informasi di tingkatan ad hoc, yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, kemudian sampai dengan pengawas TPS, kemudian data sebagai basis gerakan juga belum dimaksimalkan dengan baik. Solusi inovasi yang pertama adalah terkait dengan pencegahan dan pengawasan. Untuk pencegahan harus ada divisi yang terukur dan melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian pelibatan masyarakat, kemudian big data, laporan berbasis teknologi informasi, kemudian indeks kerawanan pemilu tematik, kemudian yang kedua adalah penanganan pelanggaran pemilu, memaksimalkan koordinasi 3 lembaga, yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian, perbaikan status laporan, dan untuk penanganan pelanggaran administrasi, perlu diatur waktu penanganan pada tahapan rekapitulasi. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian sengketa proses, yaitu mengatur tata cara mediasi dan sidang adjudikasi secara online. Yang keempat adalah melakukan harmonisasi dan integrasi hukum, yaitu Perbawaslu, Juklak, Juknis, sinergi bottom up dan juga koordinasi dan sinergi dengan KPU, DKPP, dan juga melakukan analisis kekosongan hukum. Yang kelima adalah mengoptimalisasi big data, Siwaslu, Gowaslu, SIPS, Sigap, dan database, memperkuat database SDM. Solusi inovasi yang keenam adalah membangun ekosistem demokrasi elektoral, yaitu Bawaslu itu sebagai mandatori, dia adalah pengawas mekanistik, sehingga harus membangun komunitas atau pengawas organik yang berbasis grassroots. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan pencegahan yang harus dikedepankan, politik uang, politik identitas, dan hoax. Pencegahan itu harus terukur, harus ada divisi, kemudian instrumen edukasi publik, kemudian melakukan budaya literasi, ada role model dan juga gerakan.
Yang ke-8 adalah memaksimalkan peran Bawaslu Kabupaten Kota di tengah non-tahapan. Kemudian SKPP desentralisasi, membangun komunitas dan agen perubahan. Kemudian SKPP itu sebagai tryout, posisi Bawaslu sebagai advice, yang terdepan adalah komunitas, bersinergi termasuk dengan bagaimana pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang lebih maksimal. Kemudian ke-10 adalah Big Data, itu sebagai jembatan teknologi informasi terhadap rendahnya kompetensi di tingkatan ad hoc, kemudian juga menjadi dasar gerakan. Kemudian ke-11 adalah melakukan rekrutmen dan seleksi yang bisa melibatkan KPK dalam hal ini agar bebas dari transaksi, memperhatikan keragaman, keterwakilan perempuan, dan mengedepankan kualifikasi dan kompetensi. Selanjutnya adalah solusi inovasi terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi terhadap politik identitas. Ini dalam inovasi saya agar dimasukkan dalam peraturan KPU berupa fakta integritas, kemudian dalam materi kampanye, sanksi administrasi itu ada 3, yaitu yang pertama adalah tidak diikutkan dalam kampanye dalam kurun waktu tertentu, kemudian sosialisasi pada yang telah diracuni, kemudian yang ketiga adalah mengumumkan di media massa. Kemudian selanjutnya dalam proses ini juga melibatkan pengawas organik dengan kerelawanan yang tinggi, kemudian gerakan perubahan secara ideologis, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas. Selanjutnya untuk mengawasi dan menindak politik uang, ini sudah diatur baik pidana pemilu maupun administrasi di Undang-Undang 1 tahun 2015, demikian pula di Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang membedakan antara di Undang-Undang Pemilihan atau Pilkada itu pidananya diberikan kepada pemberi dan penerima, sedangkan di Undang-Undang 7 hanya kepada pemberi saja. Kalau untuk mengawasi tindak politik identitas, memang khusus di undang-undang hanya diatur pidananya, tetapi belum diatur secara administrasi. Sehingga kami sebagai inovasi saya adalah mengutamakan pencegahan dan juga tadi sanksi administrasi sebaiknya diakomodir di dalam peraturan KPU. 2 menit lagi. Mitigasi resikonya adalah membangun ekosistem demokrasi elektoral, bagaimana pencegahan secara masif, kemudian SKPP sebagai agen perubahan, kekuatan komunitas, meningkatkan kerelawanan, kemudian peran Bawaslu Kabupaten Kota harus dilakukan pengukuran dan evaluasi mingguan, big data, disiapkan sistem hibrid atau blank daerah-daerah yang blank spot, kemudian pengawasan yang berintegritas, perlunya sinergi KPK, DKPP, dan masukan publik. Demikian pula pada pengawasan dan penindakan pelanggaran politik uang, politik identitas, hoax, dan kampanye hitam. Manfaatnya jangka pendek, pemilu adil dan terciptanya demokrasi yang elektoral, minim konflik vertikal dan horizontal. Secara jangka panjang, membentuk ekosistem demokrasi elektoral yang substansial, pemilu sebagai instrumen rekatnya negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan bisa dimaksimalkan. Peran pemangku kepentingan Bawaslu sebagai sentral, KPU, DKPP, Parlemen, Komisi 2, partai politik, pemerintah, Wasi negara, PPATK, KPK, alumni KPP, agen perubahan, komunitas, kemudian jejaring masyarakat sipil, baik yang bersifat tematik, kampus, pemilih, dan juga toga, Thomas, dan topa, tokoh adat. Monitoring dan evaluasi bisa dilakukan dengan sharing dan koordinasi maupun konsultasi, mengawasi dan menegakkan, melakukan rakor dan evaluasi, mengukur dan menetapkan target selanjutnya. Kesimpulannya adalah tentu politik uang, politik identitas, hoax, kampanye hitam memiliki daya rusak tinggi terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga solusinya harus dilakukan upaya pencegahan secara masif, membangun ekosistem demokrasi elektoral untuk pencapaian demokrasi yang lebih substansial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Siti Rahman yang sudah presentasikan paparannya. Silakan Bapak Ibu, Prof. Edi. Siap. Makasih Pak Ketua. Bu Siti Rahman, hampir semua calon berbicara mengenai
politik uang ini harus dicegah. Tapi bagaimana cara untuk mencegah politik uang itu yang jarang sekali terdengar. Kalau Bu Siti Rahman terpilih sebagai anggota Bawaslu, apa yang akan Ibu lakukan terkait pencegahan politik uang ini? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi terkait dengan pencegahan politik uang, seperti yang sudah saya paparkan, bahwasanya kita harus membangun komunitas atau demokrasi elektoral, di mana demokrasi ini harus disiapkan dalam bentuk prakondisi, dan ini juga merupakan jawaban terhadap tantangan Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah permanen sampai dengan tingkatan kabupaten kota. Ini juga menjawab terhadap penambahan personil Bawaslu di tingkatan provinsi maupun di tingkatan kabupaten kota. Jadi membangun demokrasi elektoral ini harus dilakukan sebagai basis kita sebelum atau prakondisi sebelum pemilu atau pemilihan dilakukan di non-tahapan. Tentu ini adalah melibatkan masyarakat, kemudian melibatkan komunitas-komunitas terkecil seperti RT, RW, kelurahan, desa, seluruh komunitas yang berjejaring termasuk dengan komunitas masyarakat sipil. Demikian juga pula kita sampai level kampus kalau bisa kita gagas untuk KKN dalam bentuk yang tematik terkait dengan politik uang maupun politik identitas. Saya tertarik yang terakhir itu, karena saya ingat tahun 2004 ketika dilakukan pemilihan umum secara langsung, kebetulan beberapa teman dan saya itu menggagas KKN pemantau pemilu untuk politik uang itu, untuk mengawasi politik uang. Waktu itu saya antara lain dengan Sigit Pamungkas, mantan anggota KPU, kita menginisiasi KKN pemantau pemilu. Kira-kira konsep KKN pemantau pemilu itu seperti apa? Siap, KKN tematik yang dimaksud untuk mencegah politik uang dan politik identitas. Yang pertama adalah tentu harus bersinergi dengan universitas. Dan tentu ada waktu-waktu di mana kita memanfaatkan, karena KKN kan sebenarnya menjadi bagian yang penting juga ketika penyelesaian studi mahasiswa. Nah, ini yang kita manfaatkan, temanya tentu adalah basisnya bagaimana pergerakan para mahasiswa, kemudian juga bisa meyakinkan atau melakukan sosialisasi terhadap bagaimana melakukan pencegahan politik uang dalam basis atau waktu tertentu yang memang sudah ditentukan di universitas. Berikut, kalau lihat latar belakang pendidikan, Mbak ini kan nggak ada latar belakang pendidikan hukum ya. S1-nya pertanian, terus kemudian S2-nya kan manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Kok tidak bisa tiba-tiba bisa cemplung ke urusan pemilu ini, gimana ceritanya? Siap, Prof. Jadi ya saya karena memang juga aktivis, kemudian dalam proses saya di tahun 2008 saya mendaftarkan diri sebagai anggota KPU Jakarta Timur dan alhamdulillah terpilih di tahun 2008 dan 2013. Ini yang menjadikan saya tentu konsen dengan pemilu, meskipun di tahun 99 pada era reformasi saya juga sudah aktif melakukan pemantauan ataupun juga menjadi pemilih yang berpartisipatif secara baik. Jadi meskipun background saya bukan hukum, tetapi keahlian saya atau dalam hal penyelenggaraan pemilu, insya Allah bisa lebih baik dalam hal pelaksanaan teknis maupun juga di kemarin pada proses adjudikasi juga diapresiasi oleh divisi teknis daripada KPU Provinsi yang menyatakan bahwa pada saat majelis adjudikasi bagaimana menggali keterangan saksi ataupun keterangan ahli dengan latar belakang sebagai penyelenggara itu menjadi kekuatan tersendiri sehingga mampu menggali banyak informasi di dalam majelis adjudikasi. Pertanyaan berikut, apa kelebihan Ibu yang bisa Ibu sampaikan ke kita sehingga kita bisa yakin kalau memilih Ibu sebagai salah satu calon dari 10 calon yang akan kita kirim ke DPR? Siap, saya memiliki 15 kompetensi yang saya kini mumpuni untuk menjadi seorang pengawas pemilu. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi saya, yang kemudian yang kedua adalah pengelolaan emosi saya, yang ketiga adalah pemahaman intrapersonal saya, yang keempat adalah leadership saya atau kepemimpinan di mana saya bisa menginspirasi dan membangun komitmen.
Yang kelima adalah saya juga bisa bekerja sama secara efektif. Kemudian yang keenam adalah efisiensi, bisa mengelola sumber daya. Kemudian yang ketujuh bisa membangun perencanaan, harus bisa mengatasi dampak. Kemudian yang kedelapan adalah kesadaran organisasi, yaitu memiliki atau bisa melihat isu-isu jangka panjang. Kemudian juga kesadaran sosial. Nah, selanjutnya tentu memiliki integritas. Selanjutnya adalah saya memiliki kepercayaan diri. Dan kompetensi yang lain adalah terhadap bagaimana melihat kejelasan tugas dan ketelitian dalam bekerja. Selanjutnya adalah saya memiliki kemampuan analisis yang lebih kompleks. Dan terakhir memiliki kemampuan sintesis, yaitu bisa membangun banyak hal lah yang bisa bersinergi dalam hal pengawas pemilu. Pertanyaan saya yang terakhir, apa kelemahan Ibu? Kelemahan saya kalau bekerja konsentrasi tinggi, jadi kadang-kadang pulang malam, pulang larut, itu yang bisa dikomplain. Jadi kalau bekerja tentu kami sampai menjadi anggota KPU, menjadi anggota Bawaslu pun juga sama. Jadi kadang-kadang kalau memang sudah waktunya untuk menyelesaikan tugas, itu benar-benar berkonsentrasi dan ya full konsentrasi untuk mengerjakan tugas, sehingga yang menjadi bagian kelemahan adalah seringnya pulang malam gitu atau telat pulang gitu. Cukup Pak Ketua? Baik, terima kasih. Pak Palguna, silakan. Biar nggak jauh-jauh geser mic-nya. Saya mau gulung ini sebenarnya, mau gulung tikar, bukan gulung tikar, mau gulung kabel. Bu Siti, coba ke belakang ya sebelum kesimpulan. Satu lagi. Nah, mitigasi risiko, ekosistem demokrasi elektoral, SKPP ini saya mau menanyakan khusus mengenai persoalan big data ini. Itu gimana, Bu? Mendapatkannya dan sekaligus mengelolanya. Berikan kami gambaran dulu. Siap. Big data itu adalah konsep yang memang konsep internet yang terhubung dengan internet, di mana big data ini adalah seluruh data-data baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Misalnya data-data yang ada di media sosial, internet dan sebagainya itu bisa dijadikan sebagai aset atau sebagai informasi. Jadi konsep bekerjanya big data ini adalah jadi semuanya tidak difilter terlebih dahulu, tetapi kemudian big data, kenapa ini menjadi bagian konsentrasi saya? Karena pada saat pengalaman pemilu tahun 2019 kemarin, di Siwaslu ini kami kompetensi SDM pengawas TPS ini sangat rendah, karena di samping rekrutmennya harus umur 25 tahun, kemudian di tingkatan TPS tidak cukup mumpuni dalam hal kemampuan IT-nya, termasuk teknologi yang harus mereka gunakan. Nah, dengan kemampuan big data ini, maka dalam bentuk foto pun ini bisa menjadi informasi. Nah, proses kerjanya memang harus ada sistem manajemen yang harus kami kembali, atau kemudian harus ada bisnis proses yang harus dibangun terkait big data. Tapi konsep big data ini sudah memang mendunia dan menjadi basis kita dalam melakukan profiling, misalnya dalam profiling, demikian pula dengan profiling di pemilu. Nah, yang jadi soal kan pertanyaan saya soal profiling itu. Nah, seberapa urgent dan seberapa relevan profiling itu dengan fungsi-fungsi Bawaslu dalam konteks Indonesia tentu saja, dan dalam konteks pemilu yang nanti yang 2024 yang kompleks itu. Seberapa relevan dan sekaligus seberapa signifikan? Siap. Jadi profiling yang dimaksud ini big data dijadikan sebagai gerakan pencegahan yang untuk membangun ekosistem demokrasi elektoral. Nah, itu yang saya maksud, pencegahannya itu gimana penggunaannya itu? Karena dengan
Dengan big data, maka kita akan terhubung dengan basis-basis komunitas yang tadi, misalnya terjadinya politik identitas. Bagaimana misalnya di tingkatan media sosial dan lain sebagainya itu bisa ditarik datanya melalui konsep big data ini. Adapun proses kerjanya mesti ada bisnis proses yang harus dibangun di Bawaslu. Itu membutuhkan waktu berapa lama kalau dalam bayangan Ibu untuk membangun ya environment-nya, kemudian juga mungkin juga apa katakanlah institutional building-nya lah. Dalam bayangan Ibu itu berapa lama itu dibutuhkan waktu? Ini tidak cukup lama karena hanya teknologi big data ini menggunakan jejaring-jejaring yang memang sudah ada. Dia hanya terhubung. Itu saya ngerti maksudnya. Siap. Maksudnya untuk bisa sampai running ke penggunaan. Kalau soal big data kan kita enggak ada problem di situ ya. Sampai bisa running ke penggunaan yang ada relevansi sekaligus apa namanya tadi itu signifikansinya itu berapa lama dibutuhkan? Kalau dalam bayangan Ibu? Paling lama 3 bulan. 3 bulan cukup? Cukup. Nah, artinya dengan modal itu Ibu optimis untuk melihat kompleksitas pemilu yang tahun 2024 ini dikaitkan dengan fungsi-fungsi pokok dari Bawaslu. Ya, fungsi Bu, ya benar Pak. Ya. Benar. Dalam konteks itu, dalam kaitan itu, apabila dikaitkan dengan 3 hal pokok, apa 3 fungsi pokok dari ini Bu? Dari Bawaslu, tolong disampaikan pada kami dulu lagi. Fungsi pokok Bawaslu melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Kalau dikaitkan dengan itu, di mana dia match-nya? Ya, big data ini bisa masuk di semua karena tidak menghilangkan dengan sistem yang masuk. Tolong jelaskan satu-satu. Misalnya di pencegahan, bagaimana cara kerjanya? Di apa namanya pengawasan, bagaimana cara kerjanya? Terus di penindakan, bagaimana cara kerjanya? Jadi kalau dari pencegahan ini mendeteksi secara dini potensi-potensi yang muncul termasuk dengan tadi potensi politik uang, potensi politik identitas, adanya di big data. Jadi menghimpun data, kemudian tentu basis gerakan dari agen perubahan, kekuatan komunitas ini yang tadi saya katakan berbasis data. Data itu yang dihimpun dari berbagai jejaring atau internet. Kalau dalam hal misalnya laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu sudah ada sigap, kemudian penyelesaian informasi atau sengketa informasi itu penyelesaian sengketa proses di Bawaslu ini sudah ada SIPS. Jadi sebenarnya jejaring ini hanya memperkuat fungsi-fungsi yang memang sudah ada di Bawaslu. Dan itu tidak membutuhkan penyesuaian regulasi atau institusi penyesuaian regulasi lah. Terutama yang baru, menurut Ibu, nggak perlu? Tidak perlu. Betul, nggak perlu. Ya bisa juga dalam bentuk nah, itu dia. Makanya kan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan. Karena ini harus membangun bisnis proses. Itu lagi kaitannya. Kan nanti, ini loh Bu, bayangan saya nanti kan Bawaslu itu karena penting, nanti misalnya ya Anda akan berhadapan, Prof. Hamdi tadi mau menanyakan, kita akan berhadapan dengan, kita harus beranggapan ketika kita berbicara tentang kontestasi di dalam pemilu, itu kita tidak boleh menganggap orang baik-baik saja gitu kan. Ini akan orang yang akan berusaha menggunakan segala cara dan untuk itulah Bawaslu dibentuk. Nah, dalam konteks itu, penggunaan big data yang Ibu katakan perlu membangun bisnis proses dan sebagainya itu kan nanti akan memerlukan pengaturan macam-macam. Paling tidak misalnya, ini dalam konteks apa yang pernah saya alami di lembaga, di Mahkamah Konstitusi misalnya, ketika nanti hasil dari bisnis proses itu kemudian dibutuhkan misalnya untuk alat pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Sebab begini, kalau misalnya itu bisa dilaksanakan. Tetapi secara aturan itu tidak memungkinkan misalnya untuk bermanfaat entah itu sebagai alat bukti dan sebagainya, itu juga menjadi tidak berguna. Dalam tanda petik ya Bu, tidak berguna. Karena
kalau kita bicara pengawasan dalam banyak hal kita berbicara tentang nilai hukum kan. Nah, itu dia persoalannya. Itu aja sih komentar saya. Kalau nanti mungkin bisa diidentifikasi perubahan regulasi apa saja yang kira-kira akan dibutuhkan gitu ya. Nah, dan ini Bu, pertanyaan saya yang kedua, sekaligus yang terakhir untuk ini. Itu kan Ibu mengandaikan, saya kira penggunaan big data itu harus dibangun di atas asumsi pengawas yang berintegritas kan? Benar nggak? Nah, persoalannya sekarang justru karena itu merupakan bagian sendiri yang Ibu perlu jelaskan. Bagaimana membangun itu, pengawas yang berintegritas itu? Mencapai itu. Siap. Jadi pengawas yang berintegritas itu dimulai dari proses rekrutmennya. Proses rekrutmennya di mana dia harus bebas dari politik transaksional. Kemudian dalam proses mengemban tugasnya, maka Bawaslu atau pengawas pemilu harus berkomitmen tegas kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang tadi sudah saya sampaikan, 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu bagaimana kemudian dilakukan bimbingan teknis secara menyeluruh, kemudian bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai kode perilaku yang memang sudah diatur dalam Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Di sana ada kode perilaku yang memang harus ditaati oleh seorang pengawas pemilu. Nilai-nilai ini harus dalam bentuk knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian dalam skill maupun juga attitude yang harus dikembangkan oleh pengawas pemilu, ini harus terinternalisasi dalam bentuk sikap-sikap maupun perbuatan dan juga apa yang harus dibicarakan, diomongkan di publik maupun segala sesuatu terhadap tindakan maupun perilaku dari seorang pengawas pemilu. Iya, itu kan masalahnya kan begini, kita kesalahan yang selalu berulang pada kita itu kan begini. Acap kali itu kita merasa sudah menyelesaikan masalah dengan kita sudah membuat aturannya. Kita lupa melakukan monitoring dan evaluasi dan sebagainya gitu kan. Nah, itu saya sebenarnya berharap ada penjelasan yang lebih detail dari itu. Tapi sudahlah, mungkin itu yang bagian yang mau saya tanyakan terlebih dahulu, kecuali nanti ada hal penting yang mungkin bisa di tengah jalan, bisa saja lagi saya minta waktu kepada Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih, biar mic-nya nggak terlalu jauh geser. Pak Rosin, silakan. Terima kasih Ibu Siti. Sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Ini mic-nya kok jauh banget tuh. 15 kompetensi ya Bu? Siap. Luar biasa itu. Saya jadi manusia setengah dewa. Satu kompetensi aja udah repot sekali itu, apalagi 15 kompetensi, luar biasa. Tapi saya ingin mulai dari yang paling akhir Bu, soal ekosistem demokrasi elektoral. Apa yang dimaksud, apa yang Ibu maksud dengan ekosistem demokrasi elektoral itu? Ruang lingkupnya mencakup apa saja dan siapa saja? Atau semuanya yang Ibu tadi sebutkan itu disebut sebagai ekosistem demokrasi elektoral? Silakan Bu. Siap, Bos. Boleh numpang dikit pertanyaan ini? Ekosistem demokrasi elektoral, ya. Jadi itu ada 3 kata, ekosistem demokrasi elektoral, gitu ya. Boleh nggak numpang dikit, Gus ya? Oke, apa yang Mbak maksudkan dengan demokrasi elektoral? Setelah itu ekosistem. Siap. Jadi demokrasi elektoral ini adalah ekosistem demokrasi elektoral. Ini adalah demokrasi yang terbentuk di tingkatan bawah, pada level bawah, lingkungan terkecil, lingkungan yang dibangun berdasarkan RT, RW, kemudian komunitas-komunitas terkecil. Itu yang dimaksud dengan demokrasi elektoral. Yang saya maksudkan, maksudnya ekosistem, pembangunan ekosistem demokrasi elektoral. Dan ini merupakan prakondisi di mana demokrasi elektoral itu sendiri apa artinya? itu demokrasi pemilu. Jadi demos dan kratos, yaitu di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dan ini adalah merupakan upaya dan prakondisi di mana pembangunan demokrasi elektoral yang saya maksud adalah di masa-masa non-tahapan menjelang pemilu atau pemilihan. Jadi persiapan atau prakondisi untuk menghadapi pemilu ataupun pemilihan
Ini menjawab tantangan permanennya Bawaslu Kabupaten Kota dan juga penambahan pengawas pemilu di tingkatan provinsi. Demikian. Silakan Bu, dilanjut Bu. Itu aja. Ruang lingkupnya. Ruang lingkup seluruh Indonesia Oke. dengan basis masyarakat terkecil, RT, RW, Oke. komunitas-komunitas. Terus bagaimana kemudian Bawaslu bisa berperan untuk membangun ekosistem demokrasi elektoral itu, Bu? Terutama ketika nanti Ibu jika diamanahkan, diberikan amanah untuk duduk di situ. Ya, yang pertama dilakukan tentu adalah membangun kekuatan dan satu visi di seluruh pengawas pemilu dan tentunya terutama kepada seluruh personel di Bawaslu Kabupaten Kota. Yang kedua adalah melakukan koordinasi, komunikasi yang intensif kepada seluruh jejaring komunitas yang ada. Kemudian melakukan berbagai macam treatment termasuk halnya dengan membangun role model dan juga termasuk identifikasi kemampuan kabupaten kota untuk membangun jejaring yang dimaksud per kecamatan, per kelurahan atau sesuai dengan tematik ataupun indikasi kerawanan di setiap desa atau kelurahan atau kecamatan di tingkatan kabupaten kota. Bagaimana Bawaslu atau Ibu melalui Bawaslu bisa meyakinkan elemen yang lain, meyakinkan KPU, meyakinkan elemen-elemen kepemiluan yang lain, Ibu? Pertama harus melakukan komunikasi, kemudian koordinasi dan juga konsultasi yang baik, dan tentu harus membangun sinergi yang baik dengan seluruh stakeholder termasuk dengan KPU. Ataupun stakeholder yang lain. Saya kira komunikasi, koordinasi itu kan sesuatu yang memang harus dilakukan ya, sesuatu yang tetapi cukup normatif gitu. Kami ingin gambaran langkah-langkah yang lebih detail karena bagaimanapun menyatukan berbagai elemen kepemiluan menjadi satu visi untuk membangun sebuah ekosistem demokrasi elektoral atau apapun itu namanya. Saya kira bukan pekerjaan yang ringan ya Bu ya. Ya, dengan gerakan perubahan yang pertama adalah membangun urgensi untuk melakukan perubahan tersebut karena yang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa politik uang, politik identitas menjadi merupakan daya rusak yang tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya urgensi ini maka kemudian kita tentu menentukan leader. Leader ini tentu dalam hal ini Bawaslu sebagai penggagas, kemudian teman-teman komunitas kemudian mencari jejaring yang mendukung untuk hal-hal yang memang di setiap jejaring komunitas itu mereka punya tematik masing-masing yang memang konsen terhadap isu-isu tersebut. Kemudian melakukan gerakan dan pada saat tertentu melakukan monitoring dan evaluasi yang harus diukur termasuk bagian dari kinerja dan peran Bawaslu Kabupaten Kota. Hal lain adalah alumni SKPP yang sekitar 13.000 yang tersebar di seluruh Indonesia itu juga menjadi kekuatan dalam membangun ekosistem demokrasi elektoral di mana mereka diharapkan menjadi agen perubahan. Kemudian hal lain adalah tentu jika sudah terbentuk beberapa komunitas-komunitas ataupun pergerakan yang memang sudah terukur dan dilakukan evaluasi, tentu harus ada kemenangan-kemenangan kecil yang harus menjadi bagian penting dari penghargaan dari suatu gerakan perubahan. Baik Bu, kita beralih ke yang lain. Tadi Ibu juga menyebut ada harmonisasi dan integrasi hukum Ibu ya. Gimana itu? Lupa di sebelum ini kayaknya. Harmonisasi dan integrasi hukum. Berarti selama ini belum harmonis dan belum integrated ya Bu? Atau mungkin Ibu jelaskan mungkin undang-undang, regulasi, atau aturan apa yang belum terintegrasi dan belum harmonis? Siap. Jadi yang dimaksud bukan belum, tetapi meningkatkan harmonisasi. Kemudian yang kedua adalah saya contohkan tentang
penanganan pelanggaran politik uang terkait misalnya pengaturan dasar dalam kampanye. Dasar dalam kampanye itu di undang-undangnya tidak diatur, tetapi di peraturan KPU-nya diatur. Kemudian pada saat pelaksanaannya kemudian menjadi multitafsir. Multitafsir ini misalnya harga kacamata yang 100.000 ketika melakukan dasar kampanye maka bisa dijual 10.000. Berarti di situ ada 100.000, 10.000 berarti ada selisih di situ. Nah, selisih itulah menjadi pintu masuk. Nah, tentu ini harus dilakukan harmonisasi. Demikian pula misalnya politik identitas tadi yang di dalam undang-undang juga belum diatur, sehingga harapan kita tentu ada pengaturan lebih lanjut agar menjadi pengaturan untuk penanganan pelanggaran secara administrasi. Saya kembali jadi khawatir. Kekhawatiran saya balik seperti tadi bahwa kita membicarakan sesuatu yang di luar ranahnya Bawaslu juga. Mungkin ideal melakukan harmonisasi dan integrasi, tapi ketika kita bicara itu ada KPU, DKPP dan yang lain-lain, ya saya kira bagaimana Ibu sebagai insan Bawaslu itu bisa mengorkestrasi hal-hal yang di luar wilayahnya Bawaslu gitu. Ya tentu tidak sekedar informasi, tidak sekedar komunikasi, koordinasi ya Bu ya. Nah, barangkali Ibu mempunyai gambaran bagaimana melakukan itu ketika kita bersentuhan dengan berbagai kepentingan dan berbagai lembaga yang lain. Terima kasih. Jadi yang paling penting tentu membangun urgensi. Urgensi kenapa hal tersebut baiknya diatur. Urgensi ini harus bisa disampaikan dan dikoordinasikan lebih baik kepada seluruh stakeholder yang terkait, baik KPU maupun Bawaslu, dan juga tripartit itu harus dibangun secara simultan, kontinu, sehingga komunikasi yang secara formal itu juga dijembatani dengan komunikasi secara informal, sehingga berbagai urgensi yang memang dianggap penting untuk dilakukan pengaturan, baik di peraturan KPU itu bisa dimaksimalkan. Baik Bu, kita yang konkret aja ya, mungkin satu ya, sebelum Bapak dan Ibu yang lain. Jika misalnya ada tuntutan dari luar, misalnya dari civil society, agar KPU ya Bu ya, agar KPU mencoret caleg ya, karena korupsi atau dia pelaku KDRT atau dia melakukan tindak pidana kekerasan seksual begitu, sebagai anggota Bawaslu akan menjadi sikap bagi Ibu? Apa yang akan Anda lakukan? Baik. Kalau misalnya terjadi beberapa kepentingan khususnya terkait dengan hak seseorang yang kemudian diminta diakomodir dalam peraturan KPU, maka tentu yang saya lakukan adalah pertama melakukan pencegahan. Sebab yang saya pahami selama ini, untuk pengaturan atau pembatasan hak seseorang hanya bisa dilakukan dengan cara dua hal. Yang pertama dibatasi oleh undang-undang, yang kedua adalah dibatasi dengan ketentuan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dua hal itu yang bisa membatasi hak seseorang. Maka ketika pembatasan hak itu dilakukan di peraturan KPU, maka yang pertama akan saya lakukan, melakukan pencegahan. Karena tentu ini tidak sesuai dengan undang-undang. Dan hal ini yang juga terjadi pada PKPU 20 tahun 2018. Apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu justru diperkuat dengan putusan MA nomor 46/HUM/2018. Artinya apa yang sudah dilakukan terhadap hak konstitusional seorang itu menjadi sesuatu yang diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Ketua. Sebelum Bu Pungki, saya ingin melanjutkan tadi karena menarik ini diskusi mengenai demokrasi elektoral. Ya, kita sering atau banyak orang sering sinis terhadap demokrasi elektoral atau demokrasi, ada yang bilang demokrasi prosedural juga. Padahal kita tahu bahwa pemilu adalah instrumen
atau elemen demokrasi. Nah, maka supaya orang tidak lagi sinis terhadap demokrasi elektoral, apa yang bisa dilakukan secara institusional oleh Bawaslu untuk membuat benar-benar demokrasi ini atau benar-benar pemilu itu sebagai instrumen demokrasi. Tidak lagi pemilu sekedar tidak sekedar prosedur saja, tapi betul-betul bisa menjadi alat ukur untuk menilai bahwa demokrasi kita ini adalah demokrasi yang berkualitas. Nah, itu bisa dilakukan melalui instrumen yang namanya Bawaslu. Kayak apa yang bisa dilakukan? Ada pendalaman dari Pak Chandra. Dari jawaban yang tadi saya belum mendapatkan jawaban tentang apa yang dimaksud Mbak atau Ibu, pemahaman atau pengertian terhadap atau tentang atau menyangkut demokrasi elektoral. Ya, itu dua kata. Jadi jangan dipecah demonstratos gitu ya. Kalau demonstratos. Demokrasi elektoral itu dua kata. Pengertian Ibu tentang demokrasi elektoral itu apa? Nah, setelah itu jawab pertanyaannya Pak Yul. Ya. Jadi demokrasi elektoral yang saya maksudkan adalah hak rakyat menjadi hal penting di dalam pemilihan maupun pemilu. Nah, ekosistem yang dibangun ini adalah memaksimalkan proses pencegahan di basis komunitas maupun ruang-ruang yang terkecil. Nah, itu yang saya maksudkan sebagai satu ekosistem. Kemudian boleh yang nggak? Saya nggak nanya ekosistem, saya nanya demokrasi elektoral itu apa? Please. Bukan ekosistem yang saya tanya. Yang saya tanya pengertian pemahaman Ibu tentang demokrasi elektoral. Oke, ini setelah itu saya nggak akan kejar lagi deh. Tapi saya mohon diberikan pengertian tentang demokrasi elektoral. Kemudian tadi peran Bawaslu terhadap demokrasi elektoral. Siap. Untuk demokrasi elektoral yang saya maksud bahwa pemilu atau pemilihan harus mengedepankan hak konstitusi rakyat. Itu yang dimaksud dalam demokrasi elektoral. Saya nggak akan debat. Silakan. Jawaban tanya Pak Yuri. Ya, silakan. Nah, nggak tahu nyambung atau tidak tadi. Ya, pertanyaan saya itu supaya pemilu itu benar-benar menjadi instrumen demokrasi atau bagaimana menjadikan pemilu kita tidak sekedar prosedural, tidak sekedar tata cara, tetapi di situ ada upaya untuk membuat demokrasi kita ini lebih kuat. Apa yang bisa dilakukan Bawaslu untuk itu? Siap. Tentu yang harus dilakukan Bawaslu adalah mengedepankan fungsi pencegahan yang memang menjadi tupoksi Bawaslu, kemudian melakukan pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, kemudian memaksimalkan fungsi penindakan pelanggaran jika terjadi pelanggaran baik itu pidana pemilu, kemudian juga terhadap pelanggaran administrasi, kemudian juga terhadap sengketa proses yang dimungkinkan terjadi di tahapan-tahapan tertentu. Jadi memaksimalkan fungsi-fungsi itu, demokrasi yang substansial harapannya adalah ketika pemilu atau pemilihan dilaksanakan secara fair, adil, dan juga demokratis, yang sesuai dengan asas dari pemilu. Ya, itu sebenarnya masih dalam tahap prosedur. Misalnya begini, misalnya ada penyelenggara atau pengawas di bawah Panwas Provinsi yang oleh Panwas Provinsi itu nyata-nyata melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip imparsial. Udah tahu nih. Nah, kemudian Bawaslu Provinsinya membiarkan saja. Loh kok ya nggak ada yang laporin, kira-kira gitu. Nah, kalau kita mau ngomong soal demokrasi yang substansi, nggak perlu ada laporan, sudah nyata-nyata terjadi pelanggaran ya, diproses kira-kira gitu. Belum yang lain lah soal perempuan, soal
koruptor. Silakan dilanjutkan Bu Pungki. Terima kasih Pak Ketua. Selamat malam Bu Siti Rahman. Saya panggil Bu atau Mbak ya? Masih muda. Ada beberapa pertanyaan saya. Pertama, saya ingin tahu tantangan terberat apa yang Anda alami selama bertugas di Bawaslu DKI? Dan apa bayangan Anda tentang tantangan terberat nanti yang akan Anda hadapi ketika Anda terpilih menjadi anggota Bawaslu RI selama 5 tahun ke depan? Tantangan terberat tentu adalah waktu yang harus kita gunakan. Dalam hal ini misalnya dalam tahapan pemilu atau pemilihan, waktunya ini biasa sampai pagi atau sampai malam gitu ya. Nah, waktu ini yang menjadi prioritas yang harus dipikirkan karena kita juga ada kepentingan lain yang kemungkinan pada saat tertentu misalnya keluarga atau anak sakit. Nah, itu tantangan yang menjadi beban, tetapi tentu dengan prinsip kolektif kolegial, ini bagaimana tugas-tugas kita bisa komunikasikan dan bisa terdistribusi dengan baik dengan teman-teman. Itu saja yang saya rasakan sebagai tantangan pada saat-saat tertentu, di mana pada saat tahapan pemilu yang sangat hektik atau sangat tinggi, kita diperlukan beban juga yang luar biasa, tetapi pada tahapan tertentu itu kemudian ada yang salah satu keluarga kita yang membutuhkan kita juga. Kasus-kasus politik identitas di DKI itu bukan Anda anggap sebagai tantangan? Ya, kasus politik identitas itu menjadi bagian penting karena hasil penelitian kami juga di DKI memang nyata bahwa banyak hal yang sudah terjadi di Pilkada 2017. Tetapi memang saya masuk di pemilu 2018, memang upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan, misalnya dengan berkomunikasi atau berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk tokoh agama, kemudian di universitas itu juga tetap harus dilaksanakan. Meskipun pencegahan ini harus dilaksanakan secara masif sampai tingkat level terendah. Itu menjadi bagian penting, termasuk apa yang harus kita komunikasikan dalam materi-materi ceramah di dakwah di masing-masing agama itu harus menjadi bagian penting yang bisa disampaikan menjadi sesuatu hal yang harus dipikirkan. Terima kasih. Kemudian apa resiko yang Anda hadapi sebagai perempuan ketika Anda melaksanakan tugas-tugas Anda? Katakan misalnya apakah pernah mengalami pelecehan atau diremehkan, atau Anda melihat contoh kasus serupa itu di Bawaslu DKI? Selama saya bertugas tidak ada, jadi nggak ada pelecehan ataupun hal-hal yang mendiskriminasi perempuan, karena teman-teman kami atau kolega kami ini sama-sama menjadikan kami sebagai partner yang benar-benar partner, karena dalam berbagai sisi saya juga bisa mengisi ruang-ruang yang memang ya para lelaki bisa lakukan gitu. Jadi untuk hal tersebut sepertinya tidak ada. Apa yang saya rasakan nggak ada. Terima kasih. Kemudian saya ingin tahu bagaimana pengalaman Anda mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri di Jakarta. Belajar dari pengalaman tersebut, bagaimana hal tersebut menjadi guidance ya, atau menjadi cara Anda untuk bisa belajar bertugas di level yang lebih tinggi, level Bawaslu nanti jika terpilih. Siap. Ada satu kasus penting di DKI Jakarta yang memang kemudian ASN itu yang tadinya kepala sekolah kemudian diturunkan menjadi staf biasa. Ini bagian dari rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Artinya memang di ASN ini menjadi faktor penting karena di sana ada
netralitas birokrasi yang harus dijaga, termasuk dengan berbagai macam secara struktur mereka bisa menggunakan kekuatan itu dalam meningkatkan elektabilitas ataupun tingkat keterpilihan calon. Ini menjadi penting yang memang harus diawasi, dan sudah ada bukti juga memang apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta direkomendasikan kemudian menjadikan efek jera atau sanksi kepada ASN. Yang bisa Anda petik atau Anda bawa untuk ke level nasional? Kalau secara ini memang yang faktor penting di netralitas ASN ini, khususnya yang paling berpengaruh, yang saya lihat adalah ketika pemilihan kepala daerah. Karena di sana ada kepentingan ASN untuk menyelamatkan tanda kutip jabatan dan sebagainya yang menyebabkan netralitasnya menjadi terganggu. Di beberapa daerah seperti itu, sehingga bahkan kalau misalnya seorang ASN disinyalir berpihak kepada seseorang, justru akhirnya yang tidak terpilih misalnya itu akhirnya jabatannya kemudian dicopot. Dan memang itu sangat berpengaruh terhadap apa yang harus dilakukan seorang ASN. Dalam program Anda ini tadi ya, Anda melibatkan masyarakat, khususnya perempuan di mana dari sini? Pertama, keterlibatan perempuan adalah di penyelenggara. Dalam proses rekrutmen dan seleksi, mesti ada keterwakilan perempuan yang harus diperhatikan. Karena bagaimanapun kualitas itu sangat ditentukan oleh kesempatan. Nah ya, saat sekarang kesempatan harus dibuka peluangnya untuk perempuan. Kemudian yang kedua adalah basis-basis komunitas, bagaimana budaya literasi, kemudian membangun gerakan, ini juga berbasis pada grassroots. Grassroots adalah komunitas-komunitas yang tergabung. Komunitas itu tematik, bisa pada pergerakan perempuan, kemudian komunitas yang lainnya. Jadi dilibatkannya dalam membangun demokrasi elektoral untuk tercapainya yang disebut dengan demokrasi yang lebih substansial tadi, yang bebas dari pelanggaran, kemudian bisa berlangsung secara adil, fairness, kemudian langsung, umum, bebas, dan tentu jujur dan adil. Terima kasih. Terakhir pertanyaan saya, ceritakan aja pengalaman Ibu. Pertama, tentang bagaimana Anda membangun soliditas tim, jadi teamwork, berkaca dari pengalaman waktu di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dan sentra Gakumdu. Ya, membangun teamwork ini, yang pertama adalah ketika saya masuk di Bawaslu DKI Jakarta, ternyata sistem pengelolaan keuangan tidak begitu baik. Kami ini masih urutan kedua dari bawah. Jadi kami cuma mengalahkan Papua waktu itu. Sehingga menjadi komitmen saya sebagai divisi SDM untuk mempelajari dan bagaimana meningkatkan pengelolaan keuangan, karena keuangan ini menjadi basis kesejahteraan bagi tanda kutip pengawas, kami pengawas, seluruh karyawan. Dengan penggajian yang baik, tentu soliditas yang dimulai dari situ. Mungkin meskipun bukan satu-satunya, tetapi ini menjadi bagian penting. Jadi kesejahteraannya. Dan yang alhamdulillah menjadi, akhirnya Bawaslu DKI Jakarta menjadi ranking pertama juga. Dan banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Waktu itu ketua meminta saya juga, Bu Rahma, bagaimana masuk di SDM, kemudian lakukan perbaikan itu. Karena beliau juga agak bagaimana berharap supaya ada sesuatu yang bisa dilakukan lompatan terkait dengan tadi sistem pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah tentang jaminan kalau kesehatan BPJS Kesehatan, kalau keselamatan dan kematian kerja.
Ini kami, khususnya saya sebagai divisi SDM ini menggagas, dan waktu pemilu itu sepertinya yang pertama di seluruh Indonesia, karena waktu itu kan saya pantau juga grup yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka mengcover kecelakaan dan kematian kerja di lingkungan Bawaslu DKI Jakarta. Ini menjadi faktor penting juga kesejahteraan. Tentu yang ketiga adalah tentang bagaimana membangun teamwork. Saya selalu menekankan di dalam organisasi Bawaslu bagaimana bekerja secara bahagia. Jadi kalau ke kantor itu hatinya bahagia gitu, jangan stres. Jadi dengan kesejahteraan atau dengan kebahagiaan yang kita timbulkan di dalam bekerja, atau nggak ada kata stres, maka orang tentu akan merasa ada teamwork dan orang akan memberikan komitmen dan soliditas yang tinggi. Hal lain adalah tentu saya memberikan keteladanan atau kepemimpinan yang bisa dicontoh oleh teman-teman ataupun staf yang ada di lingkungan Bawaslu DKI Jakarta. Nah, itu contohnya apa? Keteladanan misalnya bagaimana kita komitmen pada tujuan kita. Jadi saya yang selalu memang bagian dari monitoring evaluasi yang saya lakukan memastikan pada ketercapaian tujuan sesuai dengan target. Misalnya contoh, dulu sebelum saya masuk memang LHKPND Bawaslu DKI Jakarta itu belum mencapai 100% misalnya gitu. Nah, keteladanan itu yang kemudian saya pastikan dan saya ukur dan selalu saya berupaya mengingatkan supaya orang komitmen pada tugas. Nah, itu tentu menjadi keteladanan juga terhadap bagaimana kita mencapai tujuan dengan konsisten dan berupaya dengan baik. Demikian pula hal-hal lain yang memang menjadi tupoksi saya. Terus koordinasi dengan penyelenggara pemilu gimana hubungannya? KPU dan Bawaslu DKI, terus kemudian Sentra Gakumdu. Sekali lagi meskipun komunikasi itu bahasanya klise, tetapi ini merupakan jembatan terhadap segala kebuntuan yang ada. Komunikasi itu kan kita tidak harus bangun secara formal, tetapi justru komunikasi yang informal ini harus terbangun secara baik sehingga kita bisa membangun chemistry misalnya di antara kejaksaan dan kelembagaan, kejaksaan dan kepolisian. Demikian pula KPU. Terkait dengan misalnya contoh putusan Bawaslu terhadap napi koruptor PKPU nomor 20 tahun 2018, ini juga menjadi bagian penting yang harus kami komunikasikan bahwa itu memang menjadi tanda kutip putusan Bawaslu yang secara hierarki memang adanya seperti itu dan juga fakta-fakta persidangan mendukung itu dan apa yang sudah dilakukan tentu harus dipahami juga oleh KPU meskipun tanda kutip berbeda. Jadi yang paling penting adalah meskipun klise ya komunikasi tadi informal maupun formal yang harus terjalin dan dilakukan secara intensif. Intensif itu mingguan bisa, kadang-kadang 2 mingguan kalau misalnya tahapan sedang tinggi. Terima kasih Pak Ketua, saya selesai. Baik, makasih Bu Pungki, Pak Batiar. Bu Rahma, beliau ini cukup panjang juga kita kenal rekam jejaknya beliau. Dulu di Sekretariat Komisi 2. Bagus beliau waktu kita bahas undang-undang pemilu juga beliau adalah salah satu tim. Cuma Bu Rahma saya sayang sekali ya tidak keluar dari tadi ya. Ini kalau konsep-konsep oke. Ini banyak konsep yang kita terima dari paparan peserta. Yang belum itu yang konkret. Karena ini kan tidak ya konsep penting tapi yang implementasinya ini yang depan mata ini kalau Anda terpilih jadi anggota Bawaslu itu mau ngapain gitu. Di seluruh tahapan. Itu setiap tahapan itu kan perlakuannya beda-beda. Mungkin sebelum pertanyaan berikutnya Bu Rahma coba sampaikan pada kita tahapan pemilu dan pilkada yang penting menjadi perhatian Bawaslu apa? Tentu tahapan itu ada tahapan persiapan dan juga tahapan pelaksanaan. Dalam semua tahapan tentu ada aspek penting misalnya faktor-faktor yang harus menjadi hal yang harus diidentifikasi tingkat kerawanannya. Ya misalnya tahapan pencalonan. Di sana ada tingkat kerawanan terkait dengan penetapan calon.
Kemudian pemutakhiran data pemilih, juga di sana ada tingkat kerawanannya, misalnya banyaknya orang yang tidak terdaftar. Kemudian terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, di sana juga ada potensi-potensi terhadap dugaan-dugaan yang mungkin terjadi atau kerawanan yang mungkin terjadi. Kemudian pada saat rekapitulasi dan juga tahapan kampanye yang sangat rentan tadi yang sudah disampaikan, politik uang, politik identitas, kemudian hoax, kampanye hitam, dan juga tadi disampaikan bagaimana netralitas ASN di setiap tahapan termasuk kampanye yang banyak digunakan sebagai cara seseorang atau peserta pemilu untuk memenangkan pencalonan atau memenangkan kontestasi. Jadi di tahapan itu ada kurang lebih 15 ya. Di pemilu terus pilkada 16 tahapan. Ini yang sebenarnya saya pengen ungkap tapi waktu terbatas ya. Karena saya pengen sebenarnya mengetahui bahwa memang si calon Bawaslu ini, anggota ini, memang mampu memimpin organisasi ini. Bukan cerita omong-omong saja, karena Anda bukan dicetak untuk jadi tenaga pengajar. Ini udah profesor semua di sini, udah jagoan semua. Tapi ada implementator, jadi mengerjakan, memimpin organisasi, mendesain mulai dari perencanaan sampai terpilihnya presiden dilantik 20 Oktober 2024. Sejumlah pengawasan yang harus dilakukan apa? Kan kira-kira begitu. Di pemilunya seperti apa, pilkada seperti apa, dan kita tahu bahwa ada potensi irisan tahapan di pilkada dan pemilu 2024. Nah, ketika itu ada, nah tentu kan ada masalah yang kemungkinan timbul dalam hal pengawasan. Melihat kemampuan sumber daya yang dimiliki dengan beban kerja yang harus dilakukan. Itu yang belum terungkap terus terang dari seluruh calon. Makanya saya kadang-kadang apa sih yang dibicarakan ini gitu. Jadi tidak di alam nyata gitu. Jadi karena kadang-kadang konsep yang hebat ini begitu mengimplementasi hilang semua itu barang. Gitu. Jadi saya kira kalau Bu Rahma coba yakinkan kita bahwa ketika Bu Rahma terpilih jadi anggota Bawaslu mampu mengatasi sejumlah masalah pengawasan penyelenggaraan pemilu 2024 pada tahun yang sama bulan November kata Undang-Undang Pilkada kita lakukan pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya di 33 provinsi 514 kabupaten kota. 508 lah dikurangi 6 Jakarta. Kira-kira gitu Bu Rama. Siap. Jadi yang saya akan lakukan ketika menjadi Bawaslu Republik Indonesia tahun 2022-2007, yang pertama adalah tentu menyatukan satu visi dulu dengan teman-teman dan kemudian dengan seluruh pengawas pemilu di tingkatan provinsi maupun kabupaten kota. Mengenai tahapan-tahapan yang harus diawasi, yang pertama adalah tentu rekrutmen tingkatan ad hoc yang ada di kami, yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan juga pengawas TPS jika 23 hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Itu yang pertama. Di sana tentu banyak potensi yang mungkin terjadi. Potensi-potensi dalam proses rekrutmen yang sudah saya katakan bahwa di sana bisa saja dalam... Ya Bu Rama cukup. Siap. Saya satu statement penting yang buat saya. 813.000 TPS. Taruhlah jumlahnya sama kan. Kalau jumlah sama kalau tidak ada penambahan jumlah TPS. Menjadi 850.000. Kali 10 orang. Kan 8 KPU tambah 2 Hansip kan. Berarti kurang lebih 8.130.000 orang menjadi panitia ad hoc. Dan itu yang cerita-cerita kita SDM kan di situ sebenarnya. SDM yang ad hoc, gajinya kecil, honornya kecil. Bagaimana Anda memastikan sebagai pengawas, memastikan dia netral gitu loh. Berintegritas gitu. Itu dia itu yang penting. Sistem apa yang Anda bangun sehingga 8.100.000 orang ini benar-benar bisa menjadi penyelenggara yang hebat, yang netral. Siap. Yang pertama adalah sistem rekrutmen yang harus dipastikan dengan model keterbukaan yang sekarang tahun Pilkada 2020 itu sudah diterapkan juga di Bawaslu RI, yaitu sistem CAT yang sederhana dengan menggunakan
waktu itu yang aplikasi yang sederhana. Tetapi dengan itu maka tentu nilai kompetensi dari seorang calon akan sangat dimungkinkan terbuka. Yang kedua adalah tentu masukan masyarakat terkait dengan integritas dari para calon. Yang ketiga terus harus memperlihatkan ataupun terhadap silsilah daripada si calon tersebut. Kemudian mengecek di sistem informasi politik sipol yang memang sudah dibangun oleh KPU. Ini memastikan bahwa para penyelenggara ad hoc di tingkatan kecamatan, kelurahan, dan juga di pengawas TPS itu bebas dari tanda petik bukan anggota partai politik. Udah ya? Waktunya habis, tapi ada 2 menit lah. Prof. Hamdi 2 menit. Singkat ya. Oh iya, panjang dulu. Tolong tadi mitigasi risiko. Ini apa animasinya menarik. Oke, mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Risikonya ada nggak di slide sebelumnya? Tidak disampaikan. Oke. Bagaimana kita bisa memahami risikonya aja nggak disampaikan, sehingga mitigasinya pas. Oke, kalau tidak disampaikan, bisa nggak disampaikan secara verbal? Sehingga kita bisa melihat ada kesesuaian antara risiko dengan mitigasinya. Siap. Yang pertama tentang ekosistem demokrasi elektoral. Bisa lebih perlahan bicaranya, karena pendengaran saya ini agak berumur. Yang pertama tentang ekosistem demokrasi elektoral. Di sana ada risiko di mana tidak terbangunnya ekosistem. Itu yang risiko terhadap itu. Kemudian sehingga perlu dilakukan pencegahan yang masif. Kemudian tentang SKPP, alumni SKPP sebagai agen perubahan, risikonya adalah ketika mereka itu tidak mau berpartisipasi, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan kerelawanannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harapkan ada peran Bawaslu Kabupaten Kota di tengah non tahapan ini memaksimalkan fungsi pencegahan. Maka yang harus risikonya adalah ketika tidak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, sehingga perlu dilakukan evaluasi rapat mingguan sehingga bisa mengukur atau mengevaluasi. Kemudian big data, ini resikonya pada daerah-daerah yang tidak memiliki internet. Sehingga mitigasi resikonya adalah menyiapkan sistem hibrid atau untuk mengantisipasi terhadap daerah-daerah yang blank spot. Kemudian pengawas yang berintegritas, ini resikonya tentu pengawas yang tidak berintegritas. Maka harus dilakukan sinergi dengan KPK, DKPP, dan juga masukan publik terkait dengan rekrutmen tadi. Kemudian dalam hal pengawasan penindakan pelanggaran, jika ini juga tidak maksimal, maka harus dilakukan sinergi dengan seluruh stakeholder. Oke, karena 2 menit nggak apa-apa lah. Makasih Pak Ketua. Silakan, Bro. Rahmat, ini enggak serius ini. Cuma bisa jadi serius juga. Kita ingin melihat, misalnya kata orang besar itu bisa dengan jujur mengakui ada orang-orang yang menurut dia orang hebat gitu kan. Orang hebat kira-kira begitu. Jadi kita bisa mengapresiasi kelebihan orang lain, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks ini adalah kami ingin minta Ibu, kami berasumsi bahwa dari antara 20 ini karena mungkin dari komunitas yang nggak jauh-jauh, ada
pemerhati pemilu, pelaksana pemilu, sebagian besar pelaksana dan mungkin saling mengenal satu sama lain, atau juga kalau nggak mengenal sudah mendengar-dengar track record-nya dan seterusnya. Jadi kami ingin minta Bapak Ibu memberikan semacam nominasi kira-kira siapa orang yang pantas menjadi komisioner Bawaslu. Nah, kami berasumsi Ibu salah satu yang terpilih dari 5 itu. Berarti kan kurang 4 lagi. Nah, 4 lagi menurut Ibu yang pantas siapa ya dari 19 pelamar itu? Sebutin namanya aja, alasannya nggak usah. Siap, Prof. Pada prinsipnya saya bisa bekerja sama Oh iya, dengan itu kami dengar juga siapapun. dari dulu jawabannya. Terus yang Nama aja kedua langsung. namanya adalah yang pertama Mardiana Rusli. Oke, Yang kedua Rahmat Bagja. remaja. Yang ketiga Herwin. Erwin. Ya. Yang keempat Subair. Makasih. 4 aja. Cukup. Kata Bah, 4 boleh aja. nambah lagi nggak? Oh iya, 1 udah boleh nada. Toto. Oh, Toto. Makasih. Kasih. Cukup, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Siti Rahman sudah lewat dapat bonus 1. Baik. Ya. Cukup ya. Silakan supaya bisa istirahat untuk